Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan kita yang sementara ini dengan amal soleh. Khususnya kita baru saja menunaikan sholat maghrib berjamaah. Semoga sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kita juga disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti majelis ini, yang majelis ini kita rasakan sebagai kebutuhan kita. Karena seorang hamba muslim mestilah dia meningkatkan pengetahuannya tentang akidahnya, pengetahuannya tentang ilmu syariat yang wajib dia ketahui. Kita bersyukur karena diberikan kesempatan, dan mudah-mudahan majelis ini memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berbahagia, kita melanjutkan kajian akidah tauhidiyah. Kita akan membahas tentang rububiyah Allah, yang terdahulu, karena sifat-sifat rububiyah itu sudah melekat apa adanya sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Menilik kepada sifat ini, bahwa Allah tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan, maka Allah sulit digambarkan karena kita berada dalam dunia kita yang ada awalnya, ada akhirnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berpermulaan. Sejak kapan? Pertanyaan sejak kapan itu menandakan kita dibatasi oleh waktu, sementara Allah tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya pada matan yang ke-6 berkata Imam Thahawi, lahu makna rububiyah wala marbub wa ma'nal khaliq
wala makhluk. Ini penjelasannya disampaikan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu yang benar, sekaligus membantah pendapat-pendapat firqah yang menyimpang. Di antaranya yang menyimpang dalam masalah akidah seperti Mu'tazilah, seperti Qadariyah, seperti Jabariyah, seperti Mu'attilah dan lain-lainnya. Dalam masalah rububiyah, pembahasan banyak berkisar bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang atau kelompok-kelompok bid'ah pada pendapatnya yang menyimpang. Nah, dalam matan ini keterangannya adalah Allah Subhanahu wa taala disifati bahwa dia Rabb sebelum adanya marbub yang dipelihara. Allah Rabb diartikan sebagai pemilik atau pemelihara sebelum adanya pemelihara. Dan Allah disifati sebagai pencipta sebelum adanya makhluk. Kalau Mu'tazilah, Allah mulanya tidak memiliki sifat ini. Baru ketika dia mencipta, adanya makhluk, baru disifati pencipta. Itu merupakan kesalahan, bahkan kebatilan kelompok Mu'tazilah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah, Allah dia Al-Khaliq sekalipun dia belum menciptakan atau adanya makhluk yang dicipta, Allah tetap memiliki sifat Khaliq. Setiap sifat-sifat Allah yang merupakan dasar dari sifat rububiyah sebelum Allah mencipta dan sebelum adanya ciptaan, Allah sudah disifati makhluk. Seperti juga Allah sifatnya al-ba'its, membangkitkan, yang membangkitkan. Sebelum nanti makhluk dibangkitkan pada hari kiamat, Allah sudah punya sifat yang membangkitkan. Sebagaimana juga Allah menghidupkan yang sudah mati. Allah punya sifat yang maha menghidupkan sebelum ada makhluk yang dihidupkan. Menghidupkan yang mati sebelum adanya makhluk yang mati yang dihidupkan. Nah, sifat itu melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan sendirinya sifat-sifat itu. Bukan seperti pendapat kelompok yang sesat, misalnya Mu'tazilah mengatakan Allah, nggak tahu dia menggambarkannya bagaimana, sampai-sampai Allah disifati dengan sifat kekurangan. Misalnya Allah berbicara, baru ketika Allah berbicara. Padahal sebelum adanya makhluk ini, Allah sudah punya sifat berbicara. Nah, itu kelompok Mu'tazilah seperti itu. Wa annahu subhanahu wa ta'ala mausufun bi annahu muhyil mauta qabla ihya'uh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menghidupkan yang sudah mati sebelum makhluk itu dihidupkan. Begitu juga Allah disifati bahwa dia Khaliq sebelum makhluk-makhluk diciptakan. Ya, fakadzalika yusafu bi annahu Khaliq qabla khalqihim. Sebagai bantahan ilzaman li'mu'tazilah wa man qala biqaulihim. Sebagai bantahan dari pendapat Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka. Kemudian laisa mundu khalaqi istifada ismul khaliq
Laisa mundu khalaqal khalqi istifada ismun khaliq wala bi ihdatsi bariyah istifada ismul bariyah. Bukan karena Allah, ya, bukan karena sejak dia menciptakan makhluk baru bermakna dia sebagai pencipta, begitu juga sebagai tidak dengan menciptakan, mengadakan makhluk ini di muka bumi kemudian dia punya nama Al-Bariyah, Al-Bari. Jadi sifat-sifat itu melekat kepada Allah sekalipun sebelum dia berbuat. Sementara Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang semisalnya mengatakan Allah baru bersifat sebagai Khalik ketika dia menciptakan. Allah baru berbicara ketika Allah yang lain sebelum sudah dia mengadakan misalnya makhluk itu. Nah itu kalimat salah, berarti Allah itu ada bersamaan dengan makhluk, atau minimal sifat-sifat Allah sudah baru ada ketika dia sudah menciptakan makhluk. Sebelum ini apa? Nah, maka Mu'tazilah sekaligus kalau Allah itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak sebelum adanya makhluk, Allah bukan Khalik bagi Mu'tazilah. Allah bukan Al-Bari yang mengadakan itu semuanya ketika belum ada benda-benda atau makhluk yang diciptakan. Itu pendapat Ahlussunnah, pendapat Mu'tazilah. Pendapat Ahlussunnah, Allah disifati dengan segala sifat-sifat itu sebelum dia menciptakan makhluk yang lain. Nah, diterangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa ruwiya al-Bukhari wa ghairuhu an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala ahlul Yaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ji'naka linatafaqahu fid din wa lanas'aluka an awwali hadzal amr faqala kana Allahu wa lam yakun syai'in qablahu wa fi riwayatin wa lam yakun syai'in ghairuhu wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai' wa khalaqas samawati wal ard wa fil lafz thumma khalaqas samawati wal ard. Riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya dari Husain bin Imran, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata orang-orang Yaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Yaman berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang kepada engkau ya Muhammad linatafaqahu fid din, untuk mendalami agama, tafaqahu fid din. Dan kami akan bertanya kepadamu tentang persoalan di alam semesta itu, apa yang pertama terjadi. Walinas'alaka an awalil amr. Maka Nabi menjawab, faqala kana Allahu wa lam yakul syai' qablahu. Adalah Allah sementara belum ada yang lain selain dirinya. Allah ada sebelum yang lain ada. Dalam riwayat yang lain, Allah ada sebelum yang lainnya. Walam yakun syai'in qablahu, dalam riwayat yang lain ghairuhu.
Wa kana arsyu 'alal ma, dan pada saat itu arsy-nya di atas air. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Arsy itu makhluk bukan? Hah? Arsy-nya Allah makhluk atau bukan? Kok nggak ada yang jawab nih? Makhluk. Karena selain Allah makhluk. Wa kataba fi dzikri kulla syai'. Kemudian Allah menulis dalam catatan setiap segala sesuatu. Allah mulai menuliskan takdir. Wa khalaqas samawati wal ard, dan menciptakan langit dan bumi. Dalam riwayat lain kalimatnya kemudian, ya, kemudian pakai bahasa summa, Allah arsy-nya di atas air, kemudian dia menulis di atas buku catatan setiap takdir setiap sesuatu. Kemudian diciptakan langit dan bumi. Antara waw dan kata kemudian itu ada penjelasannya sendiri. Dari hadis ini nyata bahwa Allah sebelumnya sendirian. Kemudian diciptakan arsy di atas air. Kemudian catatan setiap makhluk, kemudian diciptakan langit dan bumi. Penjelasannya dalam masalah penciptaan ini, mengenai hadis ini, manusia dua versi pendapat. Wan nas fi hadzal hadisi 'alal qaulain. Manusia tentang hadis ini terdapat dua pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat innal maqsud ikhbaruhu bi anna Allah kana mawjudan wahdahu summa ibtada'a ihdatsa jami'il hawadis wa anna Allah sara fa'ilan ba'da allam yakun yaf'alu syai'an minal azal ila hin ibtida'an fi'li wala kana fi'lu mumkinan. Ini pendapat yang pertama, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, dari hadis itu Allah mengabarkan bahwa Allah sudah ada maujud sendirian sebelum adanya yang baru berupa makhluk-makhluk ciptaannya. Dan Allah baru berbuat disebut sebagai yang menciptakan setelah sebelumnya dia tidak berbuat. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Allah tidak berbuat sehingga tidak disifati sebagai yang berbuat atau yang mencipta, gampangnya mencipta. Sebelumnya tidak disebut punya sifat pencipta. Baru setelah dia menciptakan, maka Allah melekat sifatnya Al-Khaliq. Ya. Pendapat yang kedua, al-murad ikhbaru an mabda'il khalqi hadzal alam masyhud alladhi khalaqallahu fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy kama akhbara al-Qur'an bidzalika fi ghairi mawdi'. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud dengan hadis ini merupakan pemberitaan dari Allah tentang awal mula diciptakannya makhluk yang mawjud ini, masyhud.
alam yang masyhud ini diciptakan oleh Allah, yang diciptakan dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya, sebagaimana didapatkan keterangan dari Al-Quran, bukan saja di 1-2 ayat, tetapi banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa Allah, seperti pendapat yang kedua, mengabarkan tentang awalnya penciptaan makhluk, bukan sebagai awal sifat-sifat Allah. Dari sebelumnya Allah tidak mencipta, tidak berbuat, seperti pendapat yang tadi Mu'tazilah. Nah, dikuatkan dengan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Qala wa arsyu 'alal ma. Hadis riwayat Muslim mengatakan Allah menulis takdir-takdir setiap makhluk sebelum dia menciptakan langit dan bumi berjarak 50.000 tahun. Bumi itu takdirnya termasuk isinya telah ditulis oleh Allah sebelum diciptakan selama 50.000 tahun. 50.000 tahun itu dalam hitungan siapa? Tidak dijelaskan. Tapi apabila dalam hitungan akhirat sama dengan sehari sama dengan 1.000 tahun, dikalikan sendirilah 50.000 tahun berapa itu. Atau misalnya tidak dihitung berdasarkan hitungan waktu di akhirat, pada hitungan dunia saja 50.000 tahun, maka Allah sudah menulis takdir-takdir padahal dia belum mencipta. Maka pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tetap pencipta sekalipun belum menciptakan sesuatu. Allah tetap membuat makhluk yang ada di muka bumi sekalipun dia belum membuatnya. Allah membangkitkan yang hidup sekalipun dia belum menciptakan yang hidup. Nah, pendapat yang kedua ini lebih kuat, lebih benar karena didukung oleh ayat dan hadis. Qala wa arsyu 'alal ma. Fa khabara subhanahu wa ta'ala, fa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna taqdir hadzal 'alam makhluq fi 6 ayamin kana qabla khalqi bi 50 alf sana. Wa anna arsya rabb ta'ala kana hina idin 'alal ma. Nabi mengabarkan bahwasanya takdir, ukuran atau takdir alam semesta ini yang merupakan makhluk dalam 6 masa yang pada saat itu selama 50.000 tahun. Ya, Allah menuliskan takdir-takdir makhluk yang diciptakan dalam 6 masa. Sebelum itu 50.000 tahun sudah ditulis takdirnya. Maka pendapat yang kedua, dalilun sahih hadzal qaul tsani min wujuh. Pendapat yang kedua ini merupakan bukti, dalil yang kuat terhadap pendapat yang kedua dengan beberapa alasan. Pertama, anna qaula ahli Yaman ji'naka linas'alaka an awwali hadzal amr.
Alasan pertama adalah penduduk Yaman yang datang kepada Nabi mengatakan, kami datang kepada Tuhan untuk menanyakan tentang awalu hadal amr. Yang pertama-tama dalam urusan alam semesta ini. Wa huwa isyaratun ila hadiril masyhud mawjud. Itu sebagai isyarat yang jelas bahwa itu adalah maksudnya alam yang tampak, yang masyhud, yang mawjud. Alam semesta ini. Waqad ajabuhun Nabi, sungguh Nabi sudah menjawab an badai hadal alam mawjud, tentang persoalan yang pertama kali adanya alam yang masyhud ini. Nabi menjawab begitu. Bukan keberadaan tentang Allah, tapi tentang yang pertama dalam alam maksud. Maksudnya adalah sejak Allah menciptakan ini, bukan tentang kabar tentang Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan tentang jenis-jenis makhluk. Li'annahum lam yas'aluhu anhu. Karena ahlul zaman tidak bertanya tentang itu. Dan Nabi telah mengabarkan bahwa penciptaan langit dan bumi adalah sebagai awal dari alam mawjud ini. Walam yukhbirhum an khalaqil arsh. Sementara Nabi tidak mengabarkan tentang penciptaan arsh. Ya kan? Penciptaan langit dan bumi. Cuma Nabi mengatakan pada saat itu Allah sudah Allah ada, sementara arsy-nya di atas air. Nah, penciptaan langit dan bumi itu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa huwa makhlukun qabla khalaqas samawati wal ardh. Sementara arsy itu adalah makhluk, ya, arsy itu makhluk sebelum adanya langit dan bumi. Yang pendapat kedua, alasan yang kedua, pernyataan Nabi, kana Allah walam yakun syai'in qablahu. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'. Arsy-nya di atas air dan dia menulis di dalam catatan setiap takdir setiap sesuatu. Nabi mengabarkan pada persoalan ini dalam hal tiga pendapat, tiga alasan. Pertama, bukan tiga alasan, pakai menggunakan wawu, kata wawu dan. Pertama, wa khalaqas samawati wal ardh. Yang kedua, fatara anna wa dhaharu anna maqsudahu ikhbarahu iyahum abda'u khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma wa hiyal makhluqat allati khuliqat fi sittati ayyam thumma la ibtida'a khalaqi min ma khalaqallahu qabla dzalik. Itu merupakan sebuah bukti nampak jelas bahwa maksud daripada menggunakan kata wawu dan wawu, bahwa Nabi mengabarkan kepada penduduk Yaman bahwasanya awal mula penciptaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya merupakan adalah makhluk semuanya yang diciptakan dalam 6 masa, bukan awal penciptaan yang Allah menciptakan sebelumnya. Nah, berarti langit dan bumi itu bukan ciptaan Allah yang pertama, karena di situ Allah hanya mengabarkan penciptaan langit dan bumi, tetapi tidak bermaksud menciptakan
yang pertama diciptakan oleh Allah. Padahal arsy itu sudah ada sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian yang ketiga, juga pendapat Nabi SAW dalam hadis ini, wa kana Allahu walam yakul syai'in qablahu au ghairahu wa kana arsyu 'alal ma'. Allah sudah ada sebelum sesuatu ada atau selainnya ada. Wa kana arsyu 'alal ma', dan arsy-nya di atas air. Tidak benar, la yasihhu ayyakuna al-ma'na annahu ta'ala mawjudan wahdahu la maluqa ma'ahu aslan li'annahu qawlahu wa kana arsyu 'alal ma'. Dengan kalimat ini bukan berarti Allah ada sendirian, karena Nabi dalam hadis itu menyebut wa kana arsyu 'alal ma', adalah arsy-nya di atas air. Maka dengan kalimat arsy-nya di atas air, imma hali, atau apakah dia ada keadaannya seperti itu, atau termasuk takdir yang sudah ditulis 50.000 tahun lamanya sebelum penciptaan langit dan bumi. Tapi Allah sudah ada arsy-nya di atas ma', tapi dia tetap makhluk arsy-nya itu. Nah, maksudnya penciptaan langit dan bumi itu jauh sesudah penciptaan arsy-nya Allah. Maka penduduk Yaman menanyakan tentang yang alam kita ini, mulai dari langit dan bumi. Kalau arsy itu kan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit. Akidah Thahawiyah ini memaparkan dua hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim untuk menyanggah pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Allah baru disifati sebagai Al-Khaliq ketika dia sudah menciptakan Al-Khaliq, diciptakan makhluk. Allah baru disifati sebagai Al-Muhyi Al-Mauta ketika dia sudah menciptakan, menghidupkan yang hidup, yang mati. Itu tidak benar. Hadis yang disampaikan tadi menerangkan bahwa Allah sudah punya sifat sebagai Khaliq atau Al-Muhyil Mauta, atau sebagai sifat yang menunjukkan dia berkuasa sebelum makhluk itu diciptakan. Sementara Mu'tazilah mengatakan Allah baru disebut Khaliq ketika dia menciptakan. Padahal hadis yang riwayat Bukhari tadi, penciptaan makhluk itu sebelum jauh 50.000 tahun. Apalagi kalau kita hitung dengan hitungan di yaumil akhir. Padahal belum ada makhluk yang diciptakan. Allah tetap disifati dengan sebagai Al-Khaliq. Nah, pendapat seperti Mu'tazilah itu jelas ditolak. Ditolaknya bagaimana? Karena bertentangan dengan Quran dan hadis. Nah, orang-orang bisa saja berpendapat Allah baru disebut Al-Khaliq ketika dia sudah menciptakan. Allah disebut berbicara ketika sudah ada yang diajak bicara. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, penempatan sifat-sifat Allah ketika sudah terbukti itu salah. Bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, pendapat Ahlussunnah yang benar adalah Allah disifati sebagai berbicara, Khaliq, tetap dia melekat kepada sifat-sifatnya itu sekalipun dia belum berbuat. Nah, hadis Bukhari dan hadis Muslim sangat tegas mengatakan
firman Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan penduduk Yaman, Allah kana Allah wa lam yakun syai'in qablahu. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Belum mencipta, belum ada makhluk, apakah dia tidak disifati sebagai pencipta? Karena belum ada diciptakan. Nah, pendapat Mu'tazilah begitu. Sehingga pendapat Mu'tazilah, Allah tidak punya sifat membangkitkan karena belum ada yang dibangkitkan dari kematiannya. Itu pendapat yang tidak benar. Allah tetap yang maha membangkitkan sekalipun belum ada makhluk yang dibangkitkan. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dengan hadis-hadis yang ditambahkan sebagai penguat daripada argumentasi Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dengan begitu menetapkan Allah dengan segala sifat-sifatnya, baik yang sudah dikabarkan kepada kita atau yang disimpan kepada di dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatnya tidak terbatas. Sifat rububiyah Allah tidak terbatas kepada 99 nama saja. Allah tidak terbatas dengan itu. Allah maha sempurna. Yang diceritakan kepada kita adalah 99 sifat itu. Kiranya sudah cukup bagi manusia untuk mengenali Allah, sekaligus manusia hidup dengan sifat-sifat itu. Sementara kita berkeyakinan Allah tidak dibatasi dengan nama-nama dan sifat-sifat itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang kita bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita sudah selesai tauhid rububiyah. Nanti kita akan sambung dengan tauhid uluhiyah. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.